Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 materi validitas yang beranggotakan yang pertama ada Dito Wahyu Pratama, kemudian Tri Wulandari, kemudian ada Saumi Utari. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian validitas. Dalam bahasa Indonesia, valid disebut dengan istilah sahih. Secara lebih jelas, suatu ujian untuk mata kuliah tertentu dikatakan valid jika ia benar-benar cocok dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan penyajian mata kuliah tersebut. Sebenarnya, pembicaraan validitas ini bukan ditekankan pada suatu tes, tetapi pada hasil pengetesan atau skornya. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan tes yang valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi, bukan sekedar mengukur daya ingat atau kemampuan bahasa saja. Validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Dari uraian di atas ada dua jenis validitas, yakni validitas logis yang ada dua macam dan validitas empiris yang juga ada dua macam. Maka secara keseluruhan kita mengenal adanya 4 validitas, yaitu 1. Validitas isi, contact validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. 2. Validitas konstruksi, construct validity. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. 3. Validitas bandingan atau ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Keempat, validitas ramalan atau prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang yang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, cara mengukur validitas. Ada dua jenis kriterium yang digunakan untuk menguji kejituan alat pengukur, yaitu yang pertama kriterium luar, yaitu satu kriterium yang diambil dari luar alat itu sendiri. Misalkan satu tes tentang ketelitian kerja, diuji validitasnya dengan prestasi kerja yang sesungguhnya sebagaimana ditunjukkan oleh catatan-catatan hasil kerja atau penilaian pimpinan unit. Yang kedua, kriterium dalam alat, yaitu satu kriterium yang diambil dari dalam alat itu sendiri. Biasanya diambil hasil keseluruhan pengukuran atau total skor sebagai kriterianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.